Oke, nanti ditambah waktunya ya. Bonus 5 menit. Baik, kita akan membahas dua subbab hari ini. Yang pertama tentang integral fungsi rasional, melanjutkan teknik pengintegralan yang sudah dibahas minggu lalu. Dan kemudian dilanjutkan dengan bentuk tak tentu. Ini subbab pertama dari bab 8. Bentuk tak tentu tipe 0 per 0 yang pertama kita bahas nanti ya. Untuk integral fungsi rasional, saya ulang sedikit di sini mengenai fungsi rasional itu. Jadi kalian sudah mengenal ini di semester pertama ya. Fungsi rasional adalah hasil bagi dua fungsi polinom yang secara umum bentuknya adalah Px tambah Rx per Qx. Dengan P, Q, dan R polinom dan derajat R lebih kecil daripada derajat Q. Nah, integral dari Px dapat kita peroleh dengan mudah, tinggal nanti bagaimana menghitung atau menentukan integral dari Rx per Qx. Saya tampilkan di sini contoh pertama, integral X plus 1 per X kuadrat plus 1. Nah, kadang kita jangan terburu-buru melakukan substitusi atau macam-macam gitu ya. Kita lihat dulu bentuk integralnya. Kalau kemudian bentuk tersebut dapat kita sedikit modifikasi, ubah, atau kita lakukan sesuatu yang sederhana, seperti dalam hal ini kita pecah jadi dua, maka sebetulnya integral ini tidak terlalu sulit ya. Jadi setelah dipecah menjadi dua, yang pertama x per x kuadrat plus 1, lalu kita lakukan substitusi u sama dengan x kuadrat plus 1, jadi du sama dengan 2 dx, maka bentuk integral pertama adalah setengah du per u. Kenapa, Evel? Itu mungkin koneksi Evel aja ya. Kayaknya Pak. Oke, Evel jangan bikin panik saya ya. Oke, ini contoh satu yang sedang kita lihat bersama ya. Atau saya baru stop sharing barusan. Bentar. Saya share screen lagi ya. Oke, ini tampak. Mohon ada yang merespon. Nampak Pak. Saya slideshow. Ada yang merespon? Tampak? Oke, jadi tadi saya sedang membahas bentuk pertama yang diinstruksi Eiffel. Jadi bentuk pertama adalah integral setengah du per u ya. Sementara bentuk kedua integral 1 per x kuadrat tambah 1 yang merupakan bentuk baku. Integral tak tentu ini Anda tahu kan? Nah, jadi yang setengah du per u integralnya adalah setengah ln nilai mutlak u, tapi nilai mutlak di sini tidak diperlukan karena u-nya sama dengan x kuadrat plus 1 merupakan bentuk yang definit positif. Sementara bentuk 1 per x kuadrat plus 1 tadi integral tak tentunya adalah arcus tangen x. Ya, ini arcus tangen x. Kemudian jangan lupa tambah konstanta. Oke? Itu contoh pertama. Tidak terlalu tricky ya. Ya, memecah menjadi dua barangkali itu satu trik, tapi itu adalah langkah sederhana yang harus Anda cukup jeli dan cepat melihatnya bahwa dengan memecah integral ini Anda akan dapatkan jawabannya. Begitu ya. Nah, bagaimana dengan yang kedua ini? Ini mirip dengan yang tadi sebetulnya, cuman saya buat versi yang lebih rumit sedikit. Ini juga dipecah, tapi mecahnya bagaimana? Nah, apakah ada yang melihat? Oke, kalau kita
pecah menjadi 2 sebagai berikut memecahnya. Anda lihat pembilang dan penyebut, maka Anda akan tahu harus bagaimana memecahnya. Ya, saya tulis dulu seperti ini. Oke. Nah, yang pertama kira-kira apa? Betul sekali. Itu suara Hostina ya. Sementara yang kedua tinggal X kan. Nah, jadi dengan pemisahan atau pemecahan integral seperti ini akan jadi sederhana karena ini dicoret tinggal 1/X, ini dicoret tinggal 1/X kuadrat plus 1. Jadi dua-duanya kita tahu ya. Dua-duanya kita tahu. 1/X dx ini nanti ln nilai mutlak X, kemudian 1/X kuadrat plus 1 adalah arcus tangen X. Jadi ini, nah kalau ini perlu nilai mutlak, jangan lupa ya. Kemudian itu arcus tangen X. Plus C, jangan lupa juga plus C. Oke? Kenapa saya pakai tinta merah? Saya ganti tintanya ungu aja deh ya. Oke. Baik. Nah, berikutnya mulai yang menjadi sasaran subbab 7.5 ini. Integral fungsi rasional yang perlu teknik itu mulai dengan bentuk yang seperti ini. Tentukan integral 1/X kuadrat min 1. Apa yang kita lakukan? Nggak bisa yang seperti tadi. Ya. Nah, di sini tekniknya adalah mendekomposisi bentuk fungsi rasional tersebut atas faktor linearnya. Apa yang dimaksud dengan itu? Yang dimaksud adalah seperti ini. Jadi 1/X kuadrat min 1 dalam hal ini merupakan hasil kali dari X min 1 dan X plus 1. Jadi X min 1 dan X plus 1 itu faktor linier dari X kuadrat min 1. Jadi kata faktor linier di sini tersirat dalam bentuk ini ya. Nah, kemudian kita menguraikan menjadi jumlahan ini, ya selisih di situ, tapi secara umum bentuk A/X min 1 tambah B/X plus 1. Tentu saja kita akan bertanya bagaimana mendapatkan setengah dan min setengah tersebut. Oke, saya jelaskan di sini. Jadi 1/X min 1 kali X plus 1 itu kita uraikan sebagai A/X min 1 tambah B/X plus 1. Oke? Kalau bilangan tuh misalnya 5/6 ya, 5/6, 6 tuh 2 kali 3. Nah itu 5/6 tuh setengah tambah 1/3 gitu ya. Tapi itu contoh yang mungkin sudah saya pikirkan sebelumnya. Kalau secara umum memang perlu ngotret seperti ini. Nah berapa A dan B-nya? Oke, dari ruas kanan kita berusaha kembali ke ruas kiri. Ruas kanan itu kalau kita samakan penyebutnya, maka ini jadi A kali X plus 1 tambah B kali X min 1. Ya. Nah, di sini kita samakan pembilangnya. Jadi 1 mestilah sama dengan A kali X plus 1 tambah B kali X min 1. Ya. Ada dua cara untuk menyelesaikan persamaan ini. Jadi tugas kita adalah mencari nilai A dan B yang memenuhi persamaan ini kan. Nah, cara yang cepat, walaupun ini agak aneh sebetulnya ya, tadi X min 1 dan X plus 1 itu penyebut.
nggak boleh sama dengan 1, X nggak boleh sama dengan min 1. Tapi kalau sekarang ini sudah berurusan dengan pembilangnya saja. Kalau saya substitusikan X sama dengan 1, maka saya dapatkan 1 sama dengan 2A. Jadi A sama dengan berapa? Setengah. Gitu ya. Nah, kalau saya substitusikan X sama dengan min 1, maka A, maaf, kok A. 1 sama dengan berapa? Tulisan saya udah agak wrinkle-wrinkle nih karena di bawah. 1 sama dengan min 2B. Jadi A-nya hilang. Jadi 1 dan min 1 ini dipilih karena dua-duanya merupakan pembuat 0 ya. Jadi A dan B-nya dengan cepat bisa didapat karena salah satunya sudah menghilang dari orbit begitu ya. Jadi A setengah, B min setengah. Nah, itulah yang muncul kemudian di sini. A dengan tanda minnya ya. Oke. Jadi sebetulnya itu ngotret, hasil kotretan. Tapi nanti Anda cobanya pada contoh berikutnya ya. Kalau untuk contoh ini saya demonstrasikan bagaimana mendapatkannya. Jadi setelah terurai atas faktor linearnya, maka integral 1 per x kuadrat min 1 sama dengan setengah tentu bisa kita tarik keluar ke depan integral. Jadi setengah kali integral 1 per x min 1 min setengah kali integral 1 per x plus 1. Dan ini tentunya ln ya. Setengah ln nilai mutlak x min 1 min setengah ln nilai mutlak x plus 1 plus t. Kalau Anda mau satukan ln-nya boleh juga. Ini sama dengan setengah. Mudah-mudahan saya masih cukup ruang. Ln apa ya? X min 1 per X plus 1. Nama saya kecoret. Gitu. Ya, ini setengah. Oke? Ada pertanyaan? Saya kira cukup jelas. Anda coba di sini. Cari A dan B. Ya, coba 2 menit. Berapa A dan B? A sama dengan 1, B sama dengan min 1, Pak. A sama dengan 1, B. B sama dengan min 1. Oke. Yang lain dapat juga? Oke. Oke, kita kerjakan sama-sama ya. Coba kita cek bagaimana mendapatkannya. Jadi 1 per X kali X tambah 1 sama dengan samakan penyebut ya. X kali X plus 1. Jadi A kali X plus 1 tambah BX. Jadi di sini 1 sama dengan AX plus 1 tambah BX. Masukkan ini triknya ya. Pembuat 0 dari si pembilangnya itu, pembuat 0 dari penyebutnya sebetulnya tadi ya, X sama dengan 0 dan X sama dengan min 1. Jadi ketika X sama dengan 0, B-nya hilang tuh karena B kali 0. Jadi 1 sama dengan A. Y dapat A gitu ya. Ketika X sama dengan min 1, A kali 0, A-nya hilang dari peredaran, tinggal B min B. Y dapat B min 1 gitu ya. Jadi
betul A sama dengan 1 dan B sama dengan min 1. Nggak sampai 2 menit sebetulnya. Oke? Jadi kalau begitu integral 1 per X kali X plus 1 dx ini sama dengan integral 1 per X dx, B-nya min 1 jadi min integral 1 per X plus 1 dx. Jadi ini ln nilai mutlak X dikurangi ln nilai mutlak X plus 1. Jangan lupa plus C. Sekali lagi kalau mau disatukan ini jadi X per X plus 1 plus C. Oke? Baik, makin susah berikutnya. Nah, sekarang penyebutnya hasil kali 3 suku. Hasil kali 3 suku linier. Gimana ini? Oke, kita kerjakan sama-sama ya. Jadi kita coba tuliskan 2x min 2 per, keriting garisnya, x kali x plus 1 kali x plus 2 kita tuliskan sebagai apa? Karena ada 3, ya tentu ini per x, itu kita sebut A, tambah sesuatu per x plus 1, kita sebut B, tambah sesuatu per x plus 2, kita sebut C. Gitu ya. Nah, kalau disatukan, ini x kali x plus 1 kali x plus 2, berarti si A ini kali x plus 1 kali x plus 2. Gitu ya. Sementara si B kali x dan x plus 2. Dan C kali x kali x plus 1. Duh, tempatnya kecil. Ini x ya, bukan kali. Jadi antara x dan kalinya. Nah, mirip. Oke. Berarti 2x min 2 sama dengan A kali x plus 1 kali x plus 2 tambah B kali x plus 2 kali x, kali x-nya ketinggalan, tambah C kali x plus 1. Nah, triknya kita substitusikan x sama dengan pembuat 0, yaitu 0, nanti ada 0, ada min 1 dan min 2. Jadi kalau x-nya 0, ruas kiri min 2, yang B dan C hilang ya. A kali berapa ini? Kali 2, jadi 2A. Jadi A sama dengan min 1. Lalu X sama dengan min 1. Min 1 di kiri, min 2, min 2, min 4. A-nya hilang, C-nya hilang, dapat B. B kali berapa itu? Min 1 tambah 2, 1. 1 kali min 1, min 1. Jadi min B ya. Jadi B sama dengan 4. X sama dengan min 2. Min 2 kali 2, min 4, min 4, min 2, min 6. Sama dengan A dan B hilang sekarang. C kali min 2, min 2 kali min 1. 2. 2C. Tolong koreksi saya kalau saya melakukan kesalahan. Jadi C sama dengan min 3. Betul nggak? Betul ya? Oke. Jadi saya jadi mahasiswa, kalian jadi dosen yang menilai. Nah, kalau udah dapat A, B, C-nya, integral 2x min 2 per x kali x plus 1 kali x plus 2 dx, ini jadi sama dengan min integral dx per x plus 4 kali dx per x plus 1 min 3 kali dx per x plus 2. Ini semuanya ln ya. Ln kalau digabungkan ln nilai mutlak
apa saja itu? 4 kali 4 ln X plus 1. Jadi X plus 1 pangkat 4 ya. Lalu yang dibaginya ln X dan 3 ln X2. Ln X2 pangkat 3. X plus X plus 2 pangkat 3. Gitu ya? Betul nggak sih? Saya udah kehabisan tempat, jadi saya satukan langsung. Gitu ya? Oke, jadi saya dapat 10 ya. Oke, begitu tekniknya. Nah, tentu saja tidak selalu semulus ini langkah mendapatkan integral tak tentunya ya. Kita beranjak ke contoh berikutnya, di mana ada satu faktor yang tidak dapat diuraikan atas faktor linier. X kuadrat plus 1 itu sudah definit positif, jadi tidak bisa diuraikan. Nah, untuk bentuk tersebut, pembilangnya bukan bilangan, bukan bilangan B begitu saja, tapi polinom orde 1. Kenapa demikian? Ya, karena penyebutnya orde 2, ada kemungkinan si pembilang ini polinom orde 1, begitu ya, bukan sekedar bilangan. Bilangan itu kan polinom orde 0. Jadi di sini kita antisipasi adanya sekian kali X gitu di pembilang ya. Jadi pembilangnya BX tambah C. Tugas kita kemudian adalah mencari nilai A, B, dan C yang memenuhi. Apakah Anda mau mencobanya atau kita coba sama-sama? Anda coba dulu. 2 menit. Oke. Sekarang kita samakan ya. Oh, belum 2 menit ya. Jonathan Simanjuntak barusan masuk, saya nggak akan perhitungkan kehadirannya ya. Terlambat. Oke, kita kerjakan sama-sama di sini. Saya coba hitung ya. Jadi langsung aja pembilangnya. 1 sama dengan A kali X kuadrat plus 1 tambah BX plus C kali X. Oke? Nah, apakah ada pembuat nol di sini? Ada 1. Ya, kita substitusikan. Kalau X sama dengan 0, kita dapatkan 1 sama dengan berapa? A. Jadi A udah ketemu tuh. 1. Tinggal B dan C. Mau kita substitusikan apa untuk B dan C? Ya, kalau tidak ada pembuat nol, kita bisa substitusikan apa saja. Jadi sebetulnya tidak ada keharusan mensubstitusikan nilai X pembuat nol kalau tidak ada pembuat nolnya lagi. Ya, jadi tadi pun sebetulnya Anda bebas-bebas juga mau mensubstitusikan X sama dengan 7, X sama dengan 5, X sama dengan min 3 gitu boleh-boleh aja juga. Tapi Anda akan dapatkan persamaan yang mungkin tidak sederhana gitu ya.
Nah, sekarang mau nggak mau kita hadapi persamaan yang tidak sederhana itu. Kita pilih X berapa ya untuk mencari B dan C. Nah, walaupun kemudian kita bebas ya, tapi jangan milih yang aneh-aneh gitu ya. Jangan milih X sama dengan 7/8 gitu ya. Ya nanti Anda repot sendiri. Jadi kita pilih bilangan yang sederhana, yang mudah. 1 gitu ya. Kalau X sama dengan 1 kita dapatkan apa? 2A tambah B tambah C ya. Dan A sudah tahu A sama dengan 1. A sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan 2 tambah B tambah C. Kita bawa ke kiri 2-nya jadi min 1 sama dengan B tambah C gitu ya. Simpen dulu ini. Kita simpen dulu ini. Oke? Kita harus dapatkan satu persamaan lagi untuk mendapatkan B dan C. Kita substitusikan berapa? Ada yang usul Wahyudi? Min 1. Oke, jangan 2 gitu. 2 kegedean gitu ya. Kalau 1 ya temennya min 1 gitu ya. Itu contoh aja. Jadi sama seperti tadi 2A. Nah, sekarang min 1 jadi min B, jadi B min C ya. B min C ya. Betul? Iya, Pak. Sip. Jadi kalau gitu 2A-nya kita tarik ke kiri, A-nya sama dengan 1. Jadi nilai A sama dengan 1 itu sudah bisa dipakai gitu ya. Min 1 sama dengan B min C. Oke. Nah, sekarang berapa B dan C-nya? Anda tahu bagaimana menyelesaikan sistem persamaan seperti ini. Sistem persamaan linear terdiri dari dua persamaan. Ya. Bintang ditambahkan dengan bintang ganda itu, kalau bintang tambah bintang ganda ini, kita dapatkan min 2 sama dengan 2B. Jadi B sama dengan min 1. Hore, dapat B. Untuk dapatkan C, bintang dikurangi bintang double 0 sama dengan 2C. Jadi C sama dengan 0. Ternyata C-nya 0. Oke, jadi integral 1 per X kali X kuadrat plus 1 dx sama dengan dx per X, A-nya 1, tambah B-nya min 1. Oh, jadi min. Saya hapus. Jadi min. Karena B-nya min 1, jadi min. Dan itu X. C-nya 0. Jadi X per X kuadrat plus 1. Dx. Begitu. Cek ulang ya. Jadi 1 per X dikurangi X itu kalau saya satukan lagi pembilangnya akan jadi X kuadrat plus 1 min X kuadrat. Jadi pembilangnya tinggal 1. Oh iya betul. Gitu ya. Sebetulnya barangkali tadi bisa ditebak juga ini uraiannya seperti ini. Tapi saya memperkenalkan teknik ini untuk faktor linear dan faktor kuadratik muncul bersama begitu ya. Jadi di sini tekniknya sama, hanya pada akhirnya nanti kita ya harus mensubstitusikan nilai-nilai yang kita pilih ya. Di situ tentu banyak kemungkinan. Jadi satu orang dengan orang yang lain bisa beda jalannya, tapi hasilnya tentu harus sama ya. Jadi ini ln nilai mutlak X min ln, ini tidak perlu nilai mutlak sebetulnya, tapi sudah terlanjur tidak apa-apa. Jadi kalau mau disatukan ini ln. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau itu kayaknya kurang boleh.
Oh, betul. Ya ampun, ini substitusi. Makasih Faustina, ternyata ada yang ngikuti. Jadi ini substitusi U sama dengan X kuadrat plus 1 DU sama dengan 2X dx. Jadi ini X dx itu setengah ya. 2 atau setengah, Faustina? Hah? Setengah ya? Setengah ya? Jadi setengah setengah DU per U jadi setengah ln U. Jadi ini ada setengahnya ya. Oke, kalau begitu ini jadi akar. Gitu ya? Oke, terima kasih koreksinya. Begitu? Ini contoh yang belum terlalu rumit. Sekarang bagaimana dengan ini? Apakah bentuk dalam kurung itu bisa diuraikan atas faktor linier? Atau dia bentuk definit positif juga? Bentuk definit positif juga ya? Ya, bentuk definit positif juga. Jadi kalau bentuknya definit positif berarti Anda harus menguraikannya. Sementara biarkan seperti itu. Mungkin di sini kita catat X kuadrat plus 2X plus 5 itu adalah X plus 1 kuadrat plus 4. Nah, ini nanti bentuk X plus 1 kuadrat plus A kuadrat. Jadi U kuadrat plus A kuadrat. Anda tahu apa yang harus Anda lakukan nantinya ya untuk bentuk tersebut. Kita uraikan dulu ini. A per X tambah sama seperti tadi. Bx plus C. Baik, masih banyak contoh lainnya. Saya ini lanjut. Saya serahkan pada Anda untuk lanjutkan ini ya. Oke. Kalau nantinya Anda udah dapat B dan C, Anda tentu harus tahu bagaimana menghitung nantinya bentuk ini. Oh, oke. Ini ada sedikit tambahan yang harus diperhatikan. Ketika B dan C sudah dapat, jadi B dan C misal sudah diperoleh ya. Nah, dipisahnya jangan Bx per X kuadrat tambah 2X plus 5 dan C per itu. Jangan seperti itu saja. Pembilangnya ini jangan X saja, tapi X plus sesuatu. Supaya ketika U sama dengan X kuadrat tambah 2X plus 5, maka di atas itu bagian dari DU. Nah, kalau U sama dengan X kuadrat plus 2X plus 5, maka DU apa? 2X plus 2X plus 2. Jadi yang merupakan kelipatan 2X plus 2 adalah X plus 1, ya kan? Ya, 2X plus 2 kan 2 kali X plus 1 gitu ya. Jadi ibaratnya kalau B-nya 3, C-nya 5 gitu, ya 5 itu 3 ikut bersama B, 2 nanti sendiri gitu ya. Jelas nggak? Kurang paham, Pak. Ya, ini misal saya nggak tahu B-nya berapa. Tapi misal B 3, C 5 gitu kan. Jadi ini kan 3X plus 5, ya kan? Nah, 3X plus 5 itu kita pisahkan 3X plus 3 plus 2 gitu loh. Nah, yang 3X plus 3 nanti jadi
3 kali X plus 1 kan? Paham sekarang? Paham. Nah, 2 sisanya. 2 kan bisa ditarik keluar integral, jadi tinggal gitu ya. Oke? Nah, yang kedua ini itu tentunya Anda harus nyatakan sebagai dan itu adalah bentuk baku. Ya, 1 per U kuadrat tambah A kuadrat itu arcus tangen U per A mungkin kali 1/A ya. 1/A arcus tangen U per A ya. Jadi saya serahkan pada Anda untuk ini, mungkin ini saya jadikan PR aja ya nanti. Oke, ini saya jadikan PR aja. Kemarin udah ada 1 PR, ini PR berikutnya. Oke? Saya beri kesempatan kalau masih ada yang mau mengkonfirmasi ini. Ya, jadi mulai tricky memang bentuk ini ya. Dan ini belum yang paling rumit ya. Nanti ada lagi yang seperti ini. 1 per X kuadrat kali X tambah 1. Nah, Anda pikir untuk X kuadrat itu ya X kali X. Jadi ini faktor linier. Tetapi faktor linier di sini ini faktor berulang. Ya. Akar kembar kalau bahasa ininya, aljabarnya ya. Akar kembar. Nah, untuk akar kembar, maka uraiannya jadi seperti ini. Jadi bukan A per X tambah B per X. Ya sama aja bohong kalau A per X tambah B per X. Ya. Tapi A per X tambah B per X kuadrat. Nah, kalau Anda melihatnya dari bentuk ini, jelas kenapa kita mempunyai A per X dan B per X kuadrat. Ya. Karena untuk X kuadrat itu kita perlakukan sebagai seperti tadi bentuk kuadrat. Ya. Jadi pembilangnya AX plus B. Jadi Anda mau langsung menuliskan ini boleh. Mau mulai dari AX plus B per X kuadrat. Lalu suku ketiganya atau keduanya adalah C per X plus 1 tentunya. Ya. Jadi uraiannya seperti ini. Nah, sekarang berapa A, B, dan C yang memenuhi persamaan tersebut? Tentunya Anda bisa mencoba ya. Coba kita coba sama-sama ya. Jadi pembilangnya 1 sama dengan ruas kanan apa tuh? Nah, A kali apa? A di penyebutnya sudah ada X, berarti supaya penyebutnya X kuadrat kali X plus 1, A itu dikali X dan kali X plus 1, ya kan? Sementara si B hanya kita kalikan dengan apa? X plus 1 saja. Lalu C dikalikan dengan? Iya, terima kasih. Nah, sekarang kita substitusikan. Ini juga penting Anda perhatikan. Kalau X sama 0, kita dapatkan 1 sama dengan B. Lalu kita substitusikan X sama berapa? Min 1. Ini pembuat 0 nih. Jangan kelewat kalau pembuat 0 kita pakai ya. Walaupun tidak wajib. Tapi kalau pilih
bilangan yang lain, ya Anda dapat persamaan yang agak rumit gitu ya. Kalau pembuat nol kan membuat hidup jadi lebih mudah. Anda ingin hidup lebih mudah kan? Jadi ruas kiri 1, ruas kanan C. Tuh, B dan C dapat tuh. Nah, lalu nyari A gimana? Pembuat nolnya udah habis. Ya, kalau pembuat nol udah habis ya pakai X yang lain. Ya, apa saja, tapi jangan terlalu aneh-aneh juga. Kita pilih X minus 1 saja. Jadi 1 sama dengan berapa A-nya? A kali 2, A kali 2, 2A, tambah 2B, tapi B udah tahu tadi, tambah C. Dan ini berarti 2A tambah B-nya 1, C-nya 1, 2 tambah 3. Jadi A sama dengan min 1. Min 1. Min 1 ya. Ore, kalau begitu integralnya menjadi, jadi si integral kalau ini kita sebut I, ruang udah sempit jadi saya singkat aja, I sama dengan integral min, ada min dx per x, b-nya 1 plus dx per x kuadrat, c-nya 1 plus dx per x plus 1. Ayo, ini bentuk baku semua. Yang pertama min ln nilai mutlak x, yang kedua apa? Minus 1 per x. Yang ketiga ln lah. Jangan lupa plus C. Oke? Begitu. Satu contoh lagi. Ini benar-benar yang terakhir ya. 1 per x pangkat 3 min 1. Duh, diapakan ini? Ya, difaktorkan dulu. Ingat, ini ada teori dalam aljabar, bentuk polinom itu selalu bisa difaktorkan atas faktor linier dan faktor kuadrat. Ya. Jadi kalau kubik, ya mestinya masih bisa difaktorkan. Oke? Syukur-syukur bisa terurai atas faktor linier secara lengkap ya. Jadi kalau pangkat 3 ya nanti ada 3 faktor linier gitu. Mungkin ada yang berulang. Tapi bisa jadi faktor linier kali faktor kuadrat. Kalau derajat 4 ya faktor kuadrat kali faktor kuadrat, bisa faktor kuadrat kali 2 faktor linier atau faktor linier 4-4-nya gitu ya. Banyak kemungkinan. Tapi X pangkat 3 min 1 ini ya ini bukan sesuatu yang terlalu sulit. Udah tahu X min 1 itu faktor. Kenapa X min 1 faktor? Karena X sama dengan 1 akar ya. Jadi X min 1 pasti bisa difaktorkan dan pengalinya adalah X kuadrat min X atau plus. Plus ya. Ini X pangkat 3, ini min 1 kali X kuadrat, ini harus dibunuh, kejam banget. Dihilangkan, dihapuskan oleh X kali X, lalu muncul min X, itu harus dihapuskan lagi oleh plus X dan sisanya 1. Jadi seperti itu. Jadi Anda harus menguraikan ini sebagai A per X min 1. Oh ya, ini X kuadrat tambah X plus 1 ini faktor kuadrat yang definit positif ya. Ini definit positif. Betul? B kuadrat min 4AC-nya negatif gitu kan? Tambah, jadi kalau gitu BX plus C per X kuadrat tambah X tambah 1. Nah, ingat yang tadi, ingat untuk bentuk ini, nanti Anda uraikan sekian kali X plus setengah tambah sekian gitu ya. Jadi ini per
X kuadrat. Jadi kenapa plus setengah? Karena kalau U sama dengan X kuadrat plus X, maka DU sebenarnya 2X plus 1. Ya. Sementara ini konstanta X kuadrat. Jadi ini kalau diuraikan kan gini. Plus 3/4 ya. Gitu. Jadi berapa B dan C-nya saya serahkan pada Anda setelah dapat. Jadi setelah diperoleh B dan C, uraikan sebagai berikut. Ya. Jelas ya? Siapa yang bertanya tadi? Sekarang muncul lagi nih, gitu ya. Oke? Saya stop sharing dulu. Ini sudah 9:58. Apakah Anda pada umumnya mengikuti teknik integral rasional tadi, mendapat resep umumnya? Ya, Abraham? Dapat ya. Yuki? Dapat ya. Tentu nanti dicoba soal-soal yang ada dan dibahas bersama tutor di tutorial ya. Anda konfirmasikan bahwa jawaban Anda pada soal-soal latihan gitu itu sudah betul ya. Jangan kalau di tutorial jangan nunggu kayak di kuliah gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Sinyal lancar, Evel? Sinyal lancar nggak sekarang? Halo, sinyal lancar kah? Kayaknya Evel, suara saya terdengar ya? Terdengar tuh Kak. Gambar lancar? Berarti ada yang sinyalnya nggak lancar ini. Padahal video dimatikan semua. Kalau yang tadi lancar tiba-tiba ngadat, infokan kepada saya ya. Saya share lagi, kita lanjutkan dengan subbab 7.5 ini. Oh ya, ini masih ada catatan ya. Jadi contoh aplikasi yang terkait dengan integral fungsi rasional ini adalah persamaan diferensial logistik. Jadi pada semester yang lalu kan kita sudah membahas persamaan diferensial pertumbuhan eksponensial gitu ya, Y-aksen sama dengan KY. Nah, di situ kita mengasumsikan bahwa ruang tidak terbatas sehingga populasi dapat bertumbuh terus tak terbatas. Nah, bila ruang terbatas ada kapasitas maksimum L dan persamaan diferensialnya menjadi seperti ini nih. Jadi faktor ini pengaruh juga. Kalau sisanya itu tinggal sedikit, maka pertumbuhan tentu akan melambat begitu ya. Sisanya itu adalah L min Y ya. Jadi ini sisa ruang ini. L min Y itu sisa ruang. Nah, persamaan diferensialnya dikenal sebagai persamaan diferensial logistik. Jadi nanti bentuknya menjadi apa? dy per y, maaf, dy per y kali L min y sama dengan k dt gitu ya. Nah, sekarang contoh pakai bilangan di sini K-nya 0,01, L-nya 250. Jadi diketahui populasi bertumbuh dengan persamaan logistik tersebut.
populasi awal 100, tentukan populasi pada saat T sama dengan 5. Begitu ya. Jadi di sini DY per Y kali 250 min Y sama dengan 0,01 dt gitu ya. Nah, yang di kiri ini integral fungsi rasional. Ya. Oke, Anda bisa melanjutkan sendiri ya ini. Saya serahkan pada Anda untuk melanjutkan solusi atau jawaban atas soal ini. Langkahnya udah jelas, yang di kiri diuraikan atas faktor linier, yang di kanan udah jelas tuh 0,01 T plus C, nanti C-nya harus dicari berapa, begitu ya. Bisa ya? Baik. Masih dari bab 7 yang sebetulnya ini 7.6 yang tidak dibahas secara khusus. Namun saya ingin menambahkan catatan saja di sini satu slide. 7.6 itu tentang strategi pengintegralan. Jadi berbeda dengan turunan, aturan pengintegralan itu tidak ada yang berlaku secara umum begitu ya. Nah, namun kita sudah mempelajari beberapa teknik pada bab 7 ini, dan ini tips umum ya. Mohon maaf, salah. Tips umum. Bila kita dihadapkan pada suatu bentuk integral tertentu, maka yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, kalau bisa ya sederhanakan dulu bentuk integralnya. Nah, setelah itu, kalau masih ada sesuatu yang harus dibuat lebih sederhana lagi, biasanya dengan teknik substitusi begitu ya. Kalau bisa ya lakukan itu. Kalau teknik substitusi gagal, coba integral parsial. Ya. Kalau integralnya mengandung bentuk akar, coba substitusi yang merasionalkan. Kalau integrannya merupakan fungsi rasional seperti tadi, ya coba dekomposisi integrannya. Ada yang terlewat di sini. Kalau integrannya merupakan fungsi-fungsi trigonometri, ya gunakan teknik integral untuk fungsi trigonometri ya. Pakai rumus sudut rangkap, pakai kesamaan-kesamaan trigonometri, dan seterusnya. Oke, intinya tidak ada rumus umum, tapi ini ada tips. Coba substitusi, coba integral parsial, coba substitusi yang merasionalkan, coba dekomposisi integralnya. Tentu saja Anda harus lihat bentuk integralnya itu kira-kira cocoknya diselesaikan dengan teknik apa gitu ya. Jadi tidak membabi buta pakai teknik yang sudah ada kenal tapi pemakaiannya tidak tepat gitu nanti. Oke. Berikutnya ini sudah pukul 10.06, saya punya 30 menit lagi ya untuk membahas bentuk tak tentu 0 per 0. Bab 8 itu judulnya bentuk tak tentu dan integral tak wajar. Jadi ada dua topik di sini, bentuk tak tentu dan integral tak wajar. Kita mulai dengan bentuk tak tentu 0 per 0. Bentuk tak tentu, mohon maaf, bentuk tak tentu itu merupakan bentuk limit di mana yang dihitung merupakan hasil bagi dengan pembilang menuju 0 dan penyebut menuju 0, itu
adalah bentuk 0 per 0, atau nanti tahingga per tahingga, atau bentuk yang lain, A pangkat B, A menuju katakanlah 1, B menuju tak terhingga misalnya, begitu ya. Dan seterusnya, ada beberapa bentuk tertentu yang akan kita pelajari. Oke, pertama bentuk tak tentu tipe 0 per 0. Ini yang paling sering kita jumpai, tapi sekali lagi nanti ada bentuk tak tentu lainnya ya. Sin X per X, X pangkat 3 min 1 per X min 1, atau secara umum Fx min Fc per X min C. Ini tidak lain definisi turunan ya. Ini kandidat nilai F aksen C. Kalau limit itu ada, F aksen C sama dengan nilai limit tersebut, gitu kan? Jadi kemiripannya di sini semua merupakan bentuk 0 per 0. Nah, tentu saja 0 per 0 ini bukan hasil bagi bilangan, ini istilah aja. Jadi ini tipe 0 per 0 ya, bukan kita mau menghitung 0 per 0. Jadi ketika membahas sistem bilangan real, 0 per 0 kan kita tahu tidak terdefinisi. Yang kita bahas sekarang ini bentuk tak tentu 0 per 0, bukan 0 per 0 ya. Limit ini disebut bentuk tak tentu karena nilainya memang tak tentu. Kadang ada, kadang tidak. Kalau ada juga bisa beda antara satu bentuk 0 per 0 dan bentuk 0 per 0 lainnya. Oke? Nah, untuk bentuk tak tentu 0 per 0 dan nanti juga untuk bentuk tahingga per tahingga, ada sebuah aturan yang dikenal dengan aturan L'Hopital. Aturan L'Hopital ini menyatakan sebagai berikut. Misal limit fx untuk x menuju c sama dengan 0. Demikian juga limit gx untuk x menuju c sama dengan 0. Jika limit f aksen x per g aksen x untuk x menuju c ada dalam hal ini terhingga atau tak terhingga, maka berlaku ini, limit fx per gx yang sedang kita cari ini untuk x menuju c akan sama dengan limit f aksen x per g aksen x untuk x menuju c. Gitu. Nah, di sini c dapat digantikan dengan c plus, artinya limit kanan, limit kiri, limit tidak hingga. Aturannya sama ya. Jadi kita akan menggunakan aturan L'Hopital ini. Kita tidak membahas buktinya dalam mata kuliah ini. Bagi yang memilih prodi matematika nanti ini dibahas di tingkat 3 ya. Tapi sebagai ilustrasi saja, kalau fx dan gx menuju 0 di C, ya mungkin yang satu seperti itu, yang satu seperti itu gitu ya. Kira-kira seperti ini. Nah, ini mungkin melengkung kurvanya. Nah, f aksen itu kan gradien garis singgung ya. Jadi bayangkan ini ilustrasi aja ya. Jadi bayangkan nanti garis singgungnya, gradiennya seperti itu, jadi garis singgungnya seperti itu. Dan yang satu lagi gitu ya. Nah, walaupun ini kita bukan menghitung gradien di C ya, bukan. Tapi ilustrasinya seperti itu. Buktinya tidak sesederhana itu. Itu kalau dari grafik. Kalau dari persamaan, f aksen x itu kan limit, mungkin saya
bergeraknya dari ruas kiri. Ini saya mencoba menjelaskan nih, jadi agak lama, mohon bersabar. Kalau kita bergerak dari ruas kiri, Fx per Gx itu kita selipkan ya bisa juga ya. Ini kalau kasusnya F-nya continue ya. Jadi kalau asumsi aja, ini asumsi F dan G continue di C ya. Dan nilai FC-nya jadinya sama dengan 0. Jadi kita selipkan FC lalu jadi FC sama dengan 0, GX juga kita asumsikan continue. Jadi kalau kita kurangi GC sama dengan 0. Jadi ini sama aja karena kita tidak mengubah nilai. Kalau FC dan FC sama dengan 0, GC juga sama dengan 0 gitu ya. Lalu keduanya dibagi X min C. Sama kan tetap. Nah, pembilang kan sekarang ini kurang lebih sama dengan F aksen C per G aksen C. Enggak sama dengan ruas kanan sih. Cuma kita punya feeling bahwa nilai Fx per Gx itu di sekitar C itu kira-kira seperti F aksen C per G aksen C. Kira-kira gitu ya. Mungkin ini nggak membantu, mohon maaf. Materi ini adalah materi yang seperti teorema yang kemudian kita pakai ya. Pemakaiannya pada bentuk-bentuk limit seperti ini. Jadi hitung limit X pangkat 3 min 1 per X min 1, X menuju 1. Nah di sini pembilang dan penyebut menuju 0, jadi bentuk limit di atas merupakan bentuk 0 per 0. Lalu dengan aturan L'Hopital, kita hitung turunan dari pembilang. Jadi di sini Fx sama dengan X pangkat 3 min 1, Gx sama dengan X min 1. Ya, turunannya kita tahu. Turunan dari X pangkat 3 min 1 adalah 3X kuadrat. Turunan dari X min 1 adalah 1. Nah, bentuk limit ini bisa kita hitung langsung. Jadi ini teorema substitusi ya. Ini substitusi. Nah, ini adalah apa? L ini aturan L'Hopital. Ini tandanya aturan L'Hopital dipakai. Di atas sama dengan Anda diwajibkan menulis keterangan itu ya. Kalau Anda pakai aturan L'Hopital, tuliskan huruf L dalam tanda kurung atau lingkaran begitu untuk memberitahu bahwa Anda memakai aturan L'Hopital dalam perhitungan limit itu. Sementara yang ke kanan Anda tidak wajib menulis ini saya aja. Dari bentuk limit kedua ke hasil yang ini itu kita menggunakan teorema substitusi kalau Anda masih ingat. Ya. Selama X bisa dimasukkan sama dengan C, kita peroleh nilai, berarti itulah limitnya. Itulah limitnya gitu ya, teorema substitusi. Jadi limitnya sama dengan 3. Nah, kok jadi mudah ya? Nah iya, aturan L'Hopital ini teorema atau dalil begitu ya. Buktinya nggak mudah. Jadi ini ibarat teknologi. Menciptakan teknologi itu nggak mudah, tapi begitu teknologi itu tercipta, hidup kita jadi lebih mudah kan gitu ya. Analoginya begitu. Jadi berterima kasihlah pada L'Hopital. Walaupun ada riwayat sebetulnya penemu aturan ini sebetulnya bukan L'Hopital, tapi matematikawan yang lain.
Bernoulli. Cuman Bernoulli itu ada 3 ya. Johann, Jacob, Daniel. Johann Jacob itu adik kakak, Daniel itu generasi berikutnya kalau nggak salah. Nah ini Johann apa Jacob? Salah seorang itu jadi tutornya si L'Hopital. Ceritanya begitu. Lalu L'Hopital mendengar dari Bernoulli yang jadi tutornya itu bahwa si Bernoulli sudah menemukan aturan yang bisa mempermudah perhitungan limit. Lalu kata L'Hopital, gimana kalau saya yang publikasikan ini gitu ya, kira-kira gitulah ceritanya. Mungkin riwayatnya bisa Anda cari di internet. Ya Bernoulli sebagai tutornya yang ya tutor itu dibayar ya sama L'Hopital. Jadi L'Hopital orang yang lebih berada begitu kira-kira ya. Kurang lebih ceritanya seperti itu, Anda bisa cari di internet. Sekarang ya kita mengenalnya sebagai aturan L'Hopital, walaupun sejarah itu sudah terungkap, matematikawan tuh ya udah kadung memberi nama L'Hopital, ya sudahlah, tetap aja namanya aturan L'Hopital, tapi kita tambahkan cerita di balik itu gitu ya. Oke, keterangan L tadi berarti kita menggunakan aturan L'Hopital. Nah, bentuk-bentuk limit seperti ini nih, sekarang jadi mungkin bisa dihitung dengan aturan L'Hopital ya, dengan relatif lebih mudah, betul kan? Jadi lebih mudah ya, hidup jadi lebih mudah nih. Ups, maaf. Halo Evel, sinyal masih bagus? Oke, kamu diam aja takutnya tidur. Oke, tentu kita ngotret dulu ya. X sin X itu, jadi di sini limit X menuju 0, X sin X. Jadi ini argumen yang harus Anda sertakan juga. Cuman nanti cara menulisnya barangkali tidak persis harus seperti ini. Jadi ini menuju 0 dua-duanya ya kan. Jadi mungkin Anda cukup menuliskan keterangan di bawahnya ini bentuk 0 per 0 gitu ya. Sehingga sahlah kita memakai aturan L'Hopital menjadi limit 1 min cos X per 2X. Kita cek lagi, bolehkah kita substitusikan X sama dengan 0? Ternyata masih bentuk 0 per 0 gitu ya. Jadi dalam hal itu kita gunakan lagi L'Hopital. Jadi kadang-kadang L'Hopital seperti integral parsial dan lain-lain itu diterapkan berkali-kali gitu ya. Nah, sekarang pun kita mendapatkan bentuk limit yang masih bentuk 0 per 0 lagi nih. Jadi Anda wajib menuliskan keterangan itu ya. Kalau tidak, saya atau kami dosen menganggap Anda main tembak aja. Karena kalau bukan bentuk 0 per 0 jadinya salah. Ya. Cos X turunannya min sin X itu ada tanda min, jadi ini jadi sin X per 2. Nah ini sudah bukan bentuk 0 per 0, ini substitusi langsung. Jadi 0 per 2, 0 gitu ya. Seperti itu. Yang B latihan aja ya. Kira-kira bentuk B itu dihitung dengan L'Hopital berapa kali tuh? L'Hopitalnya. Kelihatannya 3 kali tuh. Ya, ini bentuk 0 per 0 lagi yang menarik, tapi supaya Anda tidak ceroboh juga, saya berikan contoh ini ya. Jadi jangan langsung aja juga pakai L'Hopital. Tangan X itu kalau diturunkan apa? Sekan kuadrat. Sekan kuadrat kalau X-nya 0, 1 ya. Oke, kalau gitu oke. Jadi Anda lakukan dulu pengecekan seperti itu ya. Jadi ini
bentuk 0/0, tapi Anda tuh kayak tadi mempertimbangkan dulu si tangan ini kan bisa dituliskan sebagai sin per cos gitu ya. Jadi opsi itu dipertimbangkan, tapi karena kita tahu turunan tangan itu secant kuadrat dan secant 0 itu 1, ya oke. Kita langsung pakai L'Hopital. Ini bentuk 0/0, kita pakai L'Hopital. Limit X menuju 0, 1 min 2 cos 2X ya, per secant kuadrat. Gitu ya. Sekarang bisa kita substitusikan langsung nggak? Bisa. Penyebutnya kalau sudah tidak menuju 0 aman ya. Pembilangnya sih boleh-boleh aja menuju 0. Tapi di situ menuju min 1 ya. 1 min 2, 1 min 2 betul ya, per 1 ya. Oke? Bagaimana dengan ini? Anda coba 2 menit. Ketemu jawabannya? Belum 2 menit. Oke. Bagaimana? Ketemu? Jawabannya yang saya dapat E. E pangkat 0 itu 1 ya? satu bukan satu pak, satu pak. Iya. Oke. Berapa kali L'Hopitalnya? Sekali ya. Ini 0/0 ya. Jadi pakai L'Hopital. E pangkat X. Turunan E pangkat min X adalah min E pangkat X. Jadi plus ya. Nah, Anda bisa substitusikan ini. Ini substitusi. Sekali lagi saya tulis substitusi aja. Jadi berapa? 1 tambah 1. Bukan E ya. E pangkat 0 itu 1. Oke? Ada pertanyaan? Kalau tidak, ini masih ada. Saya banyak soal. Ln X kuadrat per X kuadrat min 1. Apakah ini bentuk 0/0? Iya, karena ln 1 sama dengan 0. 1 kuadrat min 1 juga sama dengan 0 ya, kalau kita substitusikan X sama dengan 1. Jadi pembilang menuju 0, penyebut menuju 0. Bukan cuma menuju 0, nilainya di X sama 1 itu masing-masing juga sama dengan 0 ya. Jadi ilustrasi yang saya berikan di awal tadi itu memang banyak terjadi juga di contoh-contoh ini gitu ya. Nah, sekarang pakai L'Hopital berapa kali nih?
Pakai L'Hopital berapa kali? Sekali langsung sespleng. Jadi ini bentuk 0/0. Tulis ya, jangan lupa. L'Hopital. Apa turunan ln X kuadrat? 1/X kuadrat kali 2X per 2X. Nah, ini sudah bukan 0/0 memang ya. Bahkan ini bisa disederhanakan terlebih dahulu atau nggak perlu. Saya udah terlanjur menulis limit, sebetulnya nggak perlu ya. Jadi ini 1/X kuadrat sama dengan tadi nggak perlu tuh, maksudnya kalau kita substitusikan aja langsung juga udah dapat sama dengan 2/2 ya. Oke, ada saya sampai 10.35 tadi terlambat, bukan terlambat, error di awal-awal 5 menitan ya, jadi saya sampai 10.35. Ini saya punya satu slide bahan diskusi, tapi sebelum itu saya mau komentar juga tentang limit sin X per X. Kita tahu limit sin X per X, X menuju 0 itu sama dengan berapa? Sama dengan 1. Andaikan kita pakai L'Hopital, ini kan bentuk 0/0 ya. Ya kan? Pakai L'Hopital jadi cos X per 1. Jadi 1. Pertanyaannya ini bolehkah? Gimana, Faustina? Boleh nggak, Faustina? Iya, sekilas boleh ya. Nah, tapi ini yang namanya logika sirkular ya, sirkular. Logika sirkular itu kita menggunakan argumen yang sebetulnya argumen itu berlaku bila kesimpulan dari apa yang hendak kita buktikan itu benar gitu ya. Jadi kayak saya ceritanya selalu gini kalau di kuliah luring ya, ada orang, pernah nggak ya saya cerita ini semester 1, kecemplung sumur, nih rumahnya di sini nih gitu ya. Ini sumur, saya buat agak besar sumurnya, orangnya kecemplung di dalam gitu ya. Lalu HP-nya ketinggalan di rumah gitu ya. Jadi solusinya gimana supaya dia keluar? Jadi kalau Anda bilang telepon aja teman atau siapa orang di rumah, gimana cara nelponnya? Ya ambil dulu teleponnya gitu kan. Kan sama aja bohong kan? Betul nggak? Om dia gak bawa telepon gitu kan, teleponnya ketinggalan. Atau solusinya ya ini lempar tali ke atas, talinya juga di rumah gitu kan. Jadi dia itu di dalam ini tidak bawa telepon, tidak bawa tali, tidak apa. Jadi apa yang bisa dia lakukan? Ya teriak, merayap, atau gimana, atau nunggu orang lewat gitu ya, dan seterusnya. Nggak bisa pakai telepon, nggak bisa pakai melempar tali, nggak bisa apa-apa yang tidak ada pada dia. Gitu ya. Jelas nggak cerita ini, Faustina? Nah, lalu ini kenapa jadi masalah?
turunan sin X sama dengan cos X itu taunya dari mana? Jadi ingat bagaimana membuktikan bahwa turunan dari sin X sama dengan cos X. Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Pakai limit. Nah, limit itu salah satunya apa? Pakai limit. Limit itu salah satunya ini. Ingat nggak? Yang sin X plus H min sin X per H gitu ya. Ya kan? Jadi tampak kan logika sirkularnya? Jadi kalau Anda pakai L'Hopital, Anda tuh sudah tahu turunan sin sama dengan cos. Kalau Anda ingat bagaimana Anda membuktikan turunan sin sama dengan cos, berarti pada saat itu Anda sudah tahu bahwa limit sin X per X, X menuju 0 itu sama dengan 1. Jadi nggak perlu L'Hopital lagi dong. Limit sin X per X itu Anda sudah tahu sama dengan 1 gitu sebelum Anda tahu turunannya sin X itu adalah cos X. Gitu ya. Jadi ya boleh-boleh saja, tapi itu seperti seperti cerita ini gitu ya. Orang kecemplung sumur, lalu Anda seolah Anda bawa HP gitu ya. Nah, bagaimana pula dengan bentuk limit ini? Ini sih beda, kalau ini beda. Apakah ini bentuk 0 per 0? Tadi yang penyebutnya tangan X ada ya. Sekarang kita punya bentuk ini juga yang tangan X. Ini ya. Apakah aturan L'Hopital dapat diterapkan? Kita coba aja. Kalau kita terapkan pakai L'Hopital, kita dapat apa? Pertama, ini jadi 2X sin seper X, nanti min cos seper X, X kuadratnya kali min seper X kuadrat jadi min 1 ya, per sekan kuadrat. Nah, penyebutnya menuju 1, pembilang yang ini oke, yang ini oke, yang ini not oke. Ya, kalau X menuju 0 itu fungsinya yang seperti ini loh. Ya, yang seperti itu. Fungsinya nggak punya limit gitu. Jadi ini L'Hopital tidak berlaku. L'Hopital gagal. Ada kalanya L'Hopital tuh gagal ya. Jadi jangan mendewakan L'Hopital juga gitu ya. Terus gimana kalau L'Hopital gagal? Ya nyerah gitu ya. Ya enggak dong gitu kan. Harus cari cara lain. Oke? Waktunya habis, jadi Anda coba diskusikan aja ini di antara kalian pakai medsos atau grup line atau apa yang kalian punya ya. Nanti kita bahas lagi di kuliah yang akan datang. Hari Jumat libur. Jadi kita bertemu lagi Rabu depan. Besok ada tutorial pukul 1 dengan Kadava. Nah, karena Kadava